لله الحلو الموزون على منوره شيخنا الفاتحة. الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين صراط والمغضوب ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين، وظهر الزاهرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه: ولذلك قلت في الرشفات أيضا. Ada sebuah kalimat dan ucapan nasihat dalam kitab Rasyafat, bahwasanya beliau berkata, tafarraqu bi syu'abil imani waftaraqu fi dhahiril ahkami wattafaqu bil qasdi wal marami wa qasdi wajhillahi bil jalali fahum kadar rusulu banu allati tariquhum wahidatun bidzati ta'addadat birrasmi wal hay'ati fi kulli taqsilin bilan fisali wa ikhtalafu fi sifatil qurbiyah wa fi ittisalil quwwatil kasbiyyah aw in'itafi nafhatin jadbiyyah tarfa'u anhu kulfatal azqari. Wa ba'dhum mazala fi taqyidin fi juhdihi wa zuhdihi syadidi muraqiban zawajiral wa'idi murtaqiban lil mauti wal ma'ani. Tafarraqu fi syu'abil iman, bermacam-macam mereka orang-orang soleh itu dalam syu'abil iman, cetakan ampunku Islam. Cuma ketika belajar itu Islam diganti iman. Ada orang-orang soleh itu kelebihan syu'abil imannya, cabang-cabang keimanannya sabar. Ada kelebihan di dirinya syukur. Ada kelebihan di dirinya husnuzan. Ada kelebihan di dirinya itu tawakal. Ada nilai tambah berbeda-beda. Waftaraqu fi dhahiril ahkam, dan mereka pun bermacam-macam melaksanakan zahir hukum. Ada yang hobinya mengaji Al-Quran, ada yang sembahyang sunnah, ada yang berwirid berzikir. Dengan bermacam-macam semua itu, wattafaqu fil qasdi wal maram wa qasdi wajhillahi bil jalal. Tapi tujuan mereka satu, yaitu menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
arti menuju kepada Allah, meninggalkan diri dan kelebihannya, melepas segala cerita diri dan kelebihannya, lalu berjalan untuk menimbulkan Allah dan segala kelebihannya. Itu arti menuju kepada Allah. Adapun orang-orang yang beramal zahir atau beramal batin, tapi dia menceritakan diri dan kelebihannya, itu ngarannya belum berjalan, masih tertahan di awal, masih tertahan di setar, ada berjalan belum. Jadi orang alim mengesahkan dirinya alim, membangga-banggakan kealimannya, tertahan di awal sorongan. Naik lagi ke maqam amal, ibadat, ada yang sembahyang sunat, ada yang tahajud, ada yang duha, ada yang mengaji Quran, ada yang ini, ada yang itu. Cuma merasa seorang nang harap, seorang nang hebat, seorang nang mulia, tatahan pulang tuh di amal situ, tatahan sampai kepada maqam ikhlas, nang ditujuni Allah sudah, cuma merasa bahwa nang kawa ikhlas seorang, nang kawa ikhlas itu seorang, nang kawa menuju kepada Allah itu seorang. Selama masih ada seorang, tertahan masih di dalam maqam merasa kawa ikhlas, apalagi koyonya pulang tampil di kampung ini seorang aja yang kawa ikhlas. Orang tidak bilangnya begawian bapak-bapak ini pasti ada yang diritingnya ada, dan ini sudah batung-tung memang kiri ikhlas kalau kerja. Merasa seorang yang ikhlas, merasa seorang yang punya kelebihan ikhlas, seorang yang punya. Nah, perasaan itu ngarannya membimbing kita untuk berjalan kepada Allah. Dari jahil naik ke makam menuntut alim, dari alim naik ke makam amal, benaik sudah. Dari amal naik ke makam ikhlas, harap sudah, masih tertahan sebelum sampai kepada hadrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu hadrahnya Allah? Lapasaan pengakuan bahwa ikhlas. Jangan merasa seorang nang berisi kelebihan ikhlas. Ikhlas itu kebaikan Allah. Ikhlas itu anugerah Allah. Ikhlas itu nang mengolahkannya adalah Allah. Berarti ini cerita Allah, bukan cerita diri. Apabila tidak lagi memandang diri dan kelebihannya, lalu melihat dan memandang Allah dan kelebihannya, maka sampailah istilah orang itu kepada hadrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai malam. Jadi mau masih tertahan di maqam alim, tak ujuk-ujuk di situ aja. Tertahan di maqam nafa amal, tak ujuk-ujuk di situ aja lah. Tegana di maqam, tegana di pangkat. Jadi orang pulang haji berangkat daripada rumah itu maksudnya keluar daripada dosa dan kesalahan.
Inya harus tak keluar daripada dosa. Lawan Tuhan inya minta ampun, lawan manusia inya minta maaf. Orang yang sudah bertaubat, lawan Tuhan minta ampun, lawan manusia minta rela dan dijaganya jangan lagi tergagawi dosa. Ngarannya orang itu udah keluar daripada rumah, berjalan masuk mobil, nang dilewati rumah, kampung halaman, terus keluar kota sampai ke bandara, terus sampai ke Jakarta, terus sampai ke Madinah atau Makkah. Perjalanan. Nah, apabila hatinya melewati akan makom-makom itu tadi, baru hati itu ngarannya berjalan. Amun hati itu masih tertahan di makom-makom itu tadi, makom ilmu, makom amal, makom ikhlas, berarti belum pulang lagi hati itu. Awaknya jangan sampai ya orang mari ulak umrah, ulak haji itu belajarnya laras karena melatih perjalanan hati untuk bujur-bujur sampai ke hadrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hidup ini kayak perjalanan haji itu ada lain. Berharap mati kena sampai sudah ke hadrah Allah. Langkahnya meringkas, jangan memandang diri dan kelebihannya. Tidak ada cerita diri dan kelebihannya. Nang dipandang, nang dijanaki kelebihan kurang dan kisah kurang. Itu aja. Jadi apalagi kita nanggung waktu tambah bongol kadang-kadang usahakan diri itu ngejak banget. Bahari bakajian dapuhnya tahan timpas, tahan pungkih. Nanti kesahakan diri dan kelebihan sholat. Duduk di warung menampaikan seorang hebat, ya kan? Seorang hebat kan? Sama ulama juga mana nampaikan perasaan hati seorang alim, seorang berilmu. Ada lainnya tuh takut tadi masa apa rating di tangan, ada lainnya sama dia menampaikannya. Nah, sama orang yang bertahajud juga ada. Bila ada tukang jaga malam lewat, lo penyaring jaga. Sabbih isma rabbikal a'la, tahajudnya penyaring. Asal ada nyaring, pas lewat tukang jaga malam menyetuk lonceng, lalu aja tuh memadahkan udah sembahyang. Ada lainnya tajam anak lagi di sini tadi menampaikan kelebihan ini. Lawas sudah itu kita karena kada belajar sifat 20 aur seorang aja nang dikesah, aur seorang aja nang merasa haram, aur seorang aja nang merasa baik, aur seorang doang. Manakala kesah diri, nah lalu ciri-ciri gejala, dengarnya gejala kesah diri itu ada gejala-gejalanya. Bila dipuji toh senyum, bila dihina tersinggung, nah ya itu ada kesah diri. Karena kalau didustai, ya Allah gejala ngarannya bilanya dibari oleh Allah nyaman kok lakak ketawa, bila dibari sakit lawan musibah hampas pangkong, berarti inya peduli lawan dirinya.
Inya ini memandang dirinya dan inya menginginkan pujian, bukan hinaan ke dirinya. Jadi bila orang mambung kok benar gitu. Nah, pang orang menghina, nah oma inya pas pangkong melawani umur tamu orang Jepang hantu terbunuh oleh berutak pang dengan langit orang menghina. Karena kalau dimustahil itu gejala ngarannya, ciri seorang isi penyakit ru'yatun nafsi, memandang kesah diri. Atau dapat nikmat umumnya, bang dapat bala kada mau, berarti kan menolak kadahapun diri ini dapat bala. Nah itu jahatnya nafsu, yang hakikatnya jahil nafsu. Padahal orang-orang yang memandang Allah bukan memandang diri, kala dapat ujian ataupun hinaan, kala dapat nikmat ataupun bala, inya belajar memahami segala-galanya itu. Nikmat dari Allah, bala dari Allah, ujian dari Allah, hinaan dari Allah juga. Dipahaminya sangka baik inya lawan Allah, maka dengan itu selamatlah inya dari sakit hati dan usang. Apa sebabnya? Inya sudah belajar mencoba mengesahkan Allah. Oh Allah ini inya memberi nikmat bagus, kita harus bersyukur. Pang diberi Tuhan bala, oh mungkin Tuhan mengampuni dosa unda. Kesah Tuhan yang dipandangnya, kesah Tuhan yang dicenanginya. Tapi amun mengesahkan diri tak ada terima. Bila orang itu masih mengesahkan diri, lalu aja kita tidak dapat nikmat, oh cocok lawan seorang media. Tang dapat bala, lalu hamba aja. Ini dirinya yang disayanginya, dirinya yang dicintainya. Amun Allah nanginya cintai, kaya apapun kelakuan Allah, belajar jangan nanti kurang sayang pahlawan Allah. Jelas kan? Wattafaqu fil qasdi wal marami wa qasdi wajhillahi bil jalali. Tujuan mereka sama, hadrahnya Allah, jalan-jalan mereka. Ada yang menuju Allah jalan mengaji, baca Quran, sampai merasa diberi Tuhan perasaan, pemahaman, maksudnya nilai kebaikan bunda. Itu dia nilai kisah bunda. Tapi belajar jujur Quran, kadang membacanya sudah luput. Wajah asma bihi pasara wadduha walaili iya saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairun laka min al-ula wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Lam yakun membawa wajadakan dan bahada jadakan ilah ba'agna amal yang dimabala ta'ahab wa masalah tanahar wa amal ni'mati rabbika hadis jamu berpijik telinga rakyat-rakyatnya. Radio rusak biar rakyat-rakyat dibujuk membacanya hanya ma'rifat dijalankan mau bang sembahnya Allah bismillah bang dan ma'rifat jalan Allah akbar lillah bismillah iyyaka jadi untung sembahyang, alhamdulillah ingat kata Rasulullah Tuhan. Kenapa? Tidak ada makrifat yang benar kecuali dengan jalan mutabaah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dijadikan jin dan manusia itu hikmatnya adalah disuruh mereka
menuju kepada Allah dengan jalan mutaba'ah menuruti ibadahnya Rasul. Jadi Rasulullah Allahu Akbar tadinya Allah berilah kata kawan makrifat lawangnya dulu mutaba'ah melihat paha beginian. Masya Allah, Allahu Akbar. Ada jajarannya tuh, ada mutaba'ah, ada nurutin Nabi, malah melanggar, malah menantang lawan Nabi kata dalurung mutaba'ah. Nah, bila ada mutaba'ah, kada dapat ma'rifah. Ma'rifah didapat dari mutaba'ah, nurutin yang bujur. Fahum kadar rusul banu ala tariquhum wahidatun lidha ta'addadat birrasmi wal hayat fi kulli taqsimin minan fisali. Para nabi, para rasul dan penerus pengikut-pengikut Nabi Muhammad, semua mereka punya jalan itu satu. Asyhadu an la ilaha illallah. Semua dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita, la ilaha illallah tetap berubah. Tetap Tuhan itu satu. Yang berbeda-beda itu syariat. Ya. Wakhtalafu fi sifatil qurbiyah, bermacam-macam derajat mereka dalam dekat kepada Allah. Ada lurung tauhidul af'al, ada sampai ke tauhidul sifat, tauhidul asma, macam-macam jalannya. Semuanya itu dekat mereka dengan Allah. Jangan bahasa misal aja bangla. Menjapai kambing itu ada nang dibatis, kejapai kambing jualannya. Ada nang di kepala menjapai kejapai kambing jualannya. Ada nang dibuntut kejapai jualan kambing ngarannya karena senyaan kambing. Ada nang melihat af'al Allah, dan melihat sifat Allah, ada melihat zat dan wujud Allah, semuanya itu sampai. Cuma satu yang diamalkan, belajar menghilangkan, artinya tidak lagi merasakan kisah diri lawan kelebihannya. Itu aja dulu amalnya. Lah itu dulu lahnya dulu. Illallahnya itu lebih. La ilaha dulu. Jadi kita nih lagi sudah mulai menimbulkan diri. Ayo orang bahari itulah kan dengar langsung Allah di pengajian abah guru umpah pertandingan mengaji. Allah biasanya menang, juara 1 dapat piala, minta Allah biasanya boleh. Jadi guru seman bolehkan apa nyawa berumpah kayak itu lenyawa kata membulikan kadang tidak akui nyawa kemana-mana. Maksudnya bukan melarang mengajinya tuh kada nang timbul diri itu nah dijagakan nang Tuhan nang timbul dirinya itu bukan melarang mengajinya kada. Lalu timbul lalu juara 1 dah mau hati ini bangga.
artinya merasa harap, merasa hebat. Nah itu yang dijaga oleh nang Tuhan supaya jangan orang ini memandang ada kelebihan diri itu ada, jangan memandang diri itu ada kelebihan, belum saatnya memandang kelebihan diri. Nang dipandang kok keorangan diri. Kebenaran sekolah guru semangat dalam ajar di pesantren sekolahan mencari tahu lawan sebelumnya apa yang kita terus bisa udah beginian kan salah lah betul kan betul harus hantu kan artinya harus merasa dia ini kedatangan itu didikan orang Tuhan. Jangan pernah merasa bujur walaupun duduk di bujur, tapi jangan merasanya ini mau kita nak anu-anunya rasa menyeraput lubuk tersebut. Nah ya ada kegamangan nih kan kitab buka pelajar bedabit kalau pinggirnya ada tulisan ya lah punya tulisan model salah kita di situ lupa kada sindabitannya kosong apa tak kursiin ada sindabitan puga pak kitabnya waktu di situ artinya rasa salah terus ini yang dididik oleh orang-orang Tuhan agar jangan merasa isi kelebihannya. Si jin sendiri saat pulang dari Mekah suruh baca doa selamat bertahun-tahun sengaja Allah itulah mereka yang menjaga hati mereka jangan sampai merasa berisi kelebihanmu. Allah kita nih nampilan terus betulis guru tasawuf 100 meter itu Uwais Al-Qarni bersembunyi sampai Rasulullah menyuruh lawan sahabatnya Sayyidina Umar datangi Uwais Al-Qarni mustajabut dakwah kirinya ada di belakang sini kirinya ada menahan di ketiak kiri kedapatlah Uwais Al-Qarni nang lain kalau nang lain Uwais Al-Qarni menangis kada Rasulullah madakan dia nurangnya jadi kami datang ke sini minta doa selamat itu ya lain nah ini buat sahabat bukan pihak-pihak dia ada ciri kan pasti bukannya ada lain lagi dan Nabi berpesan cirinya ketiak lalu mengatakannya batu kan kita di sini jalan pertama pemulaan dan terakhir kawas dengan dalamnya. Tidak ketahuan orang tua. Ya, sembunyi aja kelakuan. Guru bangnya datang ke bangnya, belum kejadian keterjuran Jakarta ada kiai Pasuruan, Sarwani sadang dah keluar apa belum di sini. Kurang dari itu melukuk, jangan melukuk dulu Allah banyak cerita-cerita orang saleh yang mereka itu melangkahnya pemulaannya merasakan diri kededa kesah dan kelebihan itu jadi Bapak dah ada bisa tuh Pak. Bapak dah ada bisa. Kayak ada bisa. Itu
Dasar duduk seorang di kada, duduk ilah, duduk di situ seorang. Kecuali ada karena ini mungkin kada bertahan kurangnya dia. Kita ini jadi jaga hati, jangan liar. Alif menghati liar, uyuh mengajak, uyuh menggaduh. Allahu Akbar, pasar hati, ke diskotik, kata sampai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asap diskotik doang. Sampai yang disajikan hati di diskotik. Berarti gurulah bagus awak di diskotik, hati di sajikan sama. Sama apa bedanya? Allah. Sampai mereka bersembunyi, mereka kadang merasa punya kelebihan dalam persembunyian. Kalau bang bersembunyi itu mereka anggap itu kelebihan mereka, enggak ada. Itu enggak ada cerita di mereka, enggak ada cerita kelebihan mereka. Padahal kan bersembunyi itu kelebihan. Padahal bersembunyi, bermastur, bersutur itu kelebihan. Iya, juga hubungannya unda ada visi jasa, unda ada visi kelebihan. Baik terkenal ataupun bersembunyi itu lain kisah unda. Nah, tukang sapu pasar wali, tukang kapuk kuburan wali, bebulang begamis berjubah orang gila. Ayat tulangkah kena dibukakan Tuhan, kisah Tuhan. Asal kita tinggalkan lo kisah diri, ini masih mengesahkan diri. Jadi Tuhan kadang melamar kita, Tuhan kadang mau elevio lawan kita. Ada yang makin kita cintai, yaitu diri kita. Jadi Tuhan enggak diduakan. Saat kita sudah pada lagi memandang kisah ini dan kelebihannya, lalu Tuhan bersampaikan, lihat Anda, cintai Anda. Lalu akhirnya melihat, jangan ke langit langsung ingat kebesaran Allah. Kada ada. Karena apa? Nanti akan sebutin aja, hilangkan kisah diri dan kelebihannya sehabis-habis hilang Allah. Enak teman-teman, belajar jujur kuliah, jujur belajar, tapi jangan merasa pintar gitu aja. Jangan ada kisah pintar tuh. Kita bukan orang yang pertama yang pintar, kita bukan orang yang pertama yang alim, kita bukan orang pertama yang kaya. Ada orang yang telah mendahului kita. Ada sudah orang yang telah mendahului kita. Kalau kita kaya raya, jangan pernah kita berkata kita orang kaya, karena kita bukan orang pertama. Kalau kita alim, jangan pernah berkata aku alim, karena kita bukan orang pertama. Bahkan kealiman kita masih tidak bisa kalau mengalahkan kealiman orang yang pertama. Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang pertama yang punya kealiman, orang yang pertama punya kekayaan, orang pertama yang punya ketampangan. Setampan-tampan kita bukan orang pertama dan bukan orang nomor satu. Kita di bawah dari orang pertama dan sangat jauh. Siapa kebungasan kita orang Banjar ini mau sekian 6
Sebungas-bungas orang Banjar ada bungas bakar dua. Tanding non tumbuhan yang di luar sana tuh, itu bungas kurang. Tumbuhan yang kayak di luar negeri itu, kita ini tumbuhan yang di dalam negeri. Lain semua, biar bungas kayak aja, dia tetap orang Indonesia. Ketahuan Indonesia, Indonesia bagus, bagus. Siap. Melihat bukuan orang luar ngomong semua ada bungas. Seorang ingat badai apa? Bungas kada, pengusaha kada, orang sugih kada, cuma keturunan orang kayu. Lojo juga kan? Kita bukan orang pertama. Itu dia. Kita bukan orang pertama. Kerja istilah kita harus sombong adalah kita bukan orang pertama. Bahkan kita menurut kepada yang pertama. Kita hanya menyambung kisah orang yang pertama. Rasulullah paling alim, kitabnya ilmu kita nurut dia. Mengesahkan aja kan isi kita bukan orang pertama. Mudah-mudahan kita punya malu, punya supan mengaku-ngaku isi ilmu. Kita ada orang pertama. Bahkan kita ambil isi ilmu ini yang ada kalau jauh melawan orang yang pertama itu jauh banget, jauh tuh. Ketampanan jangan Nabi Muhammad, Nabi Yusuf bikin tampil. Nabi Yusuf nan julak leha dan gila-gila ratunya. Ayo, gila-gila hilang kesadaran. Ayo, ada ingatan bisi lagi. Kabungasan Nabi Yusuf. Allah. Umur 19 tahun baginya ibu bungas. Nah, seorang ada. Iya, keturunan orang Bahiyu ada. Lemas kah? Hidung kayak olak cobek. Orang hidung kayak alik, inya kayak apa? Angka 8 Arab. Bangkak hidung. Orang dagu kayak lebah begantung. Ada seorang lebih dagu. Orang mata bagus, galak, seorang ya Allah. Nabi Yusuf turun kalah dah, terlebih Nabi Muhammad. Jadi nambung bungas tidak usah sombong-sombong, apalagi membunguli orang dengan kebungasan. Kebinian-kebiniannya, 2 jam diceramin. Kayak besi waktu 3 putaran. Warna tergantung baju. Kalau baju biru maka tinju biru. Kalau warnanya baju coklat maka tinju coklat. Baju nano-nano lalu camuk. Ayo. Burit pulang dibentuk kayak burit samuk. Bapak belakangnya susu tulang halus dibuang oleh kayak bola lampu jalanan. Penampilan Muhammad Bina kada bagus dioperasi supaya apa? Bungas. Kau bukan orang yang barbar dan kau tak bisa mengalahkan selama-lamanya lawan orang yang pertama. Kalau kau benar-benar bungas,
saat kau nanti memandang Rasulullah, kau masih kagum dengan kebungasannya. Kalau kau memang benar-benar bungas, saat kau nanti memandang Rasulullah, kau tetap masih memandang kebungasannya. Siapa yang bisa masih memandang kebungasan diri saat memandang kebungasan Rasulullah? Lupa segala-galanya, takjub, hilang kelebihan diri, heran kebungasan diri, kealiman, kebesaran hilang kalau memandang wajah tampan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hilang tuh bangga bergeser. Jadi baik ya bungas-bungas beginian ke depan kok ada mulai kok ada bungas selalu jembak tak pulang paling ukur gitu mau melarang gitu melebar daripada bibir mau tarik ke atas pulang saya sengok latihan jangan menjual. Tapi jangan merasa bungas itunya lah amalan ikan beginian, jangan merasa bungas karena waktu orang memuji ikan kadang-kadang itu aja kadang-kadang karena penyakit ain itu karena merasa diri timbul, akhirnya hilang ingatan, hilang kesadaran, dipuji orang terus akhirnya lalu sombong bangga, maka itu tuh hanya reja tahu aja hanya reja tahu. Nah hanya jangan takut dengan maut. Nah, dah ini modal kita hidup. Jangan merasa kisah diri itu ada dan jangan merasa kelebihan diri itu ada. Tapi tetap duduk di dalam kebaikan, tetap duduk di dalam perbuatan yang bagus. Cuma jangan merasa ada kisah itu aja. Jangan merasa. Allahu Akbar. Bahaya. Karena lalu meminta-minta aja lalu pujian yang merasanya, maka orang memuji kok kurang apa? Maka bila orang memuji hilang pahala. Amunnya kada memuji pak lalu sangkal aja dah. Ada dalam hatinya orang menggani jadi hidup kita sudah baik kali kada ada juga memuji, salah kurang ya. Iyalah. Pokoknya jangan merasa kurang bahari itulah suruh baca doa betul-betulan. Diam, diam, bukan. Julung ini 3 kali ada kata. Bukan kada hafal doa, bukan kada bisa baca doa. Mereka merasa kada bisa. Padahal jago-jago justru jago mereka merasa kada bisa. Nah merasa bisa ini karena ayam lain jago. Kesini. Tuhan itu jawab Allahumma supaya dipandang orang bagus dah Allah la ilaha illallah. Pian ya bahari itu ditanya membaca Isra Mi'raj anda kitabnya anda bukunya dardirnya pian ya ada pian masing-masing ayo jadi imam betul-betulan yang sembahyang kamu enggak Allah Akbar bohong. Jadi imam betul-betulan boleh tak salah kata siapa jadi imam betul-betulan Allah Akbar bohong. Ada boleh jadi imam betul-betulan kopi aburong kalau boleh jadi imam ya Allah. Dimana pun kitabnya kopi buruk kada boleh jadi imam, malah apa maka takon di mana kitabnya kopi buruk kan boleh jadi imam. Anda kopi buruk jadi imam jika jadi imam kopi buruk jadi imam kada boleh. Maka di pasar dia kopi sadang nak apa-apa ke rumah ada sadang lagi air rumah doang apa-apa jangan ke rumah terus ke rumah motor kukian di pasar masuk ke motor dipasangin motor ada sadang lagi terus ke rumah motor tinggal ada sadang lagi di rumah kayak saya bilang tadi ini lah ini
kesadang di kopiah. Tapi jujur lah ada ustaz. Dah ada ustaz orang lagi jujur. Kalau membantu sepeda ada. Nukar kopiah di pasar, di purok, kepala sadar, mbak beli ke rumah, sadar lagi di purok rumah yang ada. Bahasa kira kematian, jangan juga orang datang orang siang sunyi, jangan yang tamu tuan rumahnya aja kosong, kunci rumah, teleponnya, di manikannya, belum di Jakarta, jadi kan tadi bahasa kemarian, jujur orang. Kemarian artinya sore. Ada terus. Kemarian itu ya sore. Orang bahasa kampung kan. Karena malam mulai besok kita kejajaran kan. Kasihan belakang mulai sore sampai bisa duduk madang apa di jalan. Kan tidak keluar apa-apa. Sekalinya kejajaran duduk benar kan di sana atau di sini ya. Kejajaran duduk. Kata terus saya juga. Kenalan dan belangnya pengantin hanya hari Minggu nikah, hari malam Selasa belang tuan guru. Jadi apa pesan guru nasihat lawan kami ujarnya tuan guru, aku berpesan seperti ini aja, ini kamu jangan dibariakan ke pasar, jangan dibariakan ke mall. Kalau pergi ke jalan lah jangan dibariakan. Pikiran pengantin ini jangan dibariakan kok kada boleh ke pasar, kada boleh ke mall. Dikiranya kok jadi kurungan, ulunnya anu begawi di pasar jangan bini kayak ulun kada dibariakan di pasar. Aku nih kan membariakan bini ke pasar. Anu nih selingan supaya utak ikan tuh bangangan. Bahkan datangnya tahu lah, aku tahu, nah banyak utang datang ke sini juga. Ini anak-anaknya hilang dari sini belikan, ada juga datang ke sini minta doa. Nah ada juga bininya asing belikan, ada juga lakinya masing-masing datang ke sini minta supaya jawabannya ada senang-senang aja, santai aja mukanya apa itu dulu. Ini ada nanggalan duit nih, kayak aja kalau supaya dapat duit ini tuh harus berharap dapat. Jika mendapatkan iman dan sabar aja lebih berharga dari duit yang hilang. Jika kehilangan iman loh, kehilangan sabar dibanding kehilangan duit. Hakon mana? Hakon keduanya boleh dapat dia ngalir dua. Pintar isi jawaban pintar. Mbak duit hilang, sabar hilang, hakon sabar dapat, biarlah duit hilang. Ya Allah. Nah, itulah mudahan nangan kita nih. Mudahan sampai dia nyampe koyo-koyo. Koyo banget. Orang bungas kepada bungas, alim kepada alim. Saat dalam kaliman kepintaran seorang, saat dalam kebungasan seorang, apalagi kebungas ayam pada seorang. Pikir-pikir kita ini kalau bungas lawan binatang, kenapa kita mendatangi binatang? Kakak binatang. Berarti bungas ya, bungas buaya pada kita. Amunnya bungas kita buaya yang datang. Kita mendatangi buaya memikir, pokoknya apa nggak buaya apa? Allah, maksud aku kita jangan merasa visi ini dan itu dia dulu. Nang belajar ma'rifat jangan merasa visi ma'rifat. Nang belajar nahu syarat telaga fikih jangan merasa bisa. Nggak rasa yang bikin mau, rasa yang bikin mau. Ikhtilaf mereka dibukakan Tuhan hijab, ada lorong af'al, ada lorong sifat, ada lorong dan tapi langkah mereka yang penting adalah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Benar-benar dulu mujahadatun nafsi,
mamati dulu lawan kisah nafsu. Kisah nafsu, kisah diri ini aku nih kadada kisah, aku nih kadada kelebihan. Akhirnya bila kita sudah melihat kelebihan orang, kebaikan dan kesempurnaan orang, awalnya fi nafhatin jazbiyah, itu nanti tarfa'u anhu kulfatal azqar. Apabila diberi Tuhan nafhah jazbiyah, ditarik hingga hati orang itu jatuh cinta lawan Allah, suka lawan Allah. Apa kelebihan namanya? Mengangkat itu nanti akan kulfatal azqar, beratnya beban beribadah. Dulu alih karena beribadah, wah ini baca cari lawan ibadah. Dulu ngalih bana menyandang bala, Uma bilang sakit karena dapat bala, wah ini dengan husnuzan paling kada maringanakan sandangan bala. Bahari Uma mengarang sembahyang betul orang pohon, ada ini orang melihat menata kasih. Ujar orang ini cinta itu membuat tenaga bertambah. Itu. Yang kadang yang membacanya berjalan kita. Betul. Kira-kira apa lagi pakai satu. Mulai dari pohon rambutan sampai pohon durian berada di sana. Kenapa? Sampai ke tujuan. Kenapa? Ada cinta di batis. Lalu kalau perasaan berjalan, padahal waktu sama sorangan berjalan jauh, berapa kali singgah? Orang naik haji reguler naik berapa? 7 pal, 8 pal, mendatangi apa? Pelontaran cinta bikin segalanya jadi nyaman. Ada dalam pangan. Mulai suka tuh jadi sahaja manusia. Kada tersekat, pikir memikir sasar, ujar kabar melihat keadaan Allah. Kapal lontarannya itu, maksamanya itu nang dihadapi panas, 7-8 pal, belum lagi banyu nang diminum siapa ada mungkin kalau bawa sederung. Jalan terus aja. Asyik dengan cinta, asyik dengan ingat akan Allah Ta'ala, jadi nyaman. Mendipikir-pikirlah kesadaan kok ayah Sayyidina Abu Bakar kok siapa yang awak habis dibariakan ba'askal berat banget sampai Nabi bertakun mayuki galena setia Abu Bakar, apa yang kau tinggal habis dibariakan sedang agama asal nang membari nang mengongkosinya masih ada bahwa kebutuhan. Itu yang bikin hati nyaman, tenang dulu. Wa ba'dhum mazala fi takhir fi juhdihi wa zuhdihi syadid. Nah ada seikum amalannya apa? Nang ada disyukuri, nang kadada jangan dicari-cari. Itu ya amalannya. Ini melatih seperti itu ya. Cari bulik sore dapat 15.000. Alhamdulillah dinya daripada kadada lalu. Kadadanya utangnya bayar. Jaka selalu. Jaka 100. Jaka 200.000. Jaka itu jahat menyakitkan ke hati. Nang 15.000 ini syukuri, nang kadada jangan dicari. Itu ya amaliyahnya. Memangnya mengaji kena kayu orang. Memangnya sembahyang sunat kena kayu orang. Memangnya beribadah diri itu kena kayu orang. Cuma sebiji itu nanti jurakannya. Pokoknya bila boleh dari pasar dapat 15.000, alhamdulillah daripada ada lalu. Dapat 5.000, alhamdulillah daripada ada lalu. Mahayal ada bisa nyakiti ke hati. Nah, nih bubuhan yang penjualan nama unjun antara ke situ melon ke kolam murah. Es gimana melon
mendilik bicara apa? Oh ada yang mau di sungai itu aja. Melon nggak melihat sampai ke situ. Tentang ya, maka datang guru ya boleh lah ulun bertakut napa ulun ni guru yang amal syukur kayak kesannya untuk ulun menunjukkan seiko aja daripada sekolah manja. Nah ini bisa boleh makom syukur harus wah capek kurang di kepala. Ayo kalau kali kan bersyukur syukur dia sekali ada dua. Jadian syukur orang duduk di makam syukur dasar selalu bahagia itu aja. Nah seiko memakai keamaliannya jadinya ini mohon ada dimakan kada beraneh kada menyakitkan ke hatinya pokoknya bila ada dimakannya bila kada beraneh mundur dua tak ada guna berdaya ya dapat dua karen jaka sate yang ini kada kate jaka itik jadi jangan gini jaka burung jadi jangan lakukan jaka kambing kada lawas berjejakan yang ini jaka kambing jaka sapi datang kucing ngomongnya kucing udah mantapnya sabak di hadapannya nyata nyaman ya nak ucap tak aku mau itu terjadi kucing ya kan kita ada beberapa panggilan sampai ketika dua ikon nanti adalah ulah cacapannya banyak panas ngelokoko sedikit buat biasa amal tak anu beli tunjuk di hendak di atas nasi di sumap kacak banyak itu merawat nan ganjil di 3 atau 5 atau 101 kan punya makan sapat kok punya makan di muntah ya punya makan sapat ada beberapa banget ampas di nasi jangan dimakan kepalanya ucap betul makan nasinya punya makan kurang ucap lah makan 3 piring udah habis sapat sebetulnya Allah asal bisa saja mengumpuli akan mengadanya patah kepalanya makan nasinya lambik-lambik sedikit ada dalam pangan makan yang bajur di muka pelataran pulang asing bajua tapi sing-sing ya lalu aduh bikin pelar ya bapak ayam anak pegeran 2 juntai makan ke pelataran awan mana digari itu dia amalannya sedikit selamatnya sedikit juga kurang kan terus sama banyak sedikit juga apa yang ada di makan kada ada beraneh apa beraneh nah selamat sudah nah jaka begawi itu gaji 750 sebulan sudah enak itu ya dipangan karena seadanya itu aja bercari nang rapi bahkan bahaya 750 bah makan apa bisik-bisikan yang 750 tuh bukar baras ya kelak nah tunggal bagian tukar cerita utang jangan bila kata kawan cerita setengah liter utang jangan setengah liter tuh seliter kalau 5 piring anda ya lah nah 3 berdua lagi ini aja hanya berarti kau makan berapa 3 kali setengah sepiring bagi 2 nah, jadi sepiring makan 5 piring ya maunya 3 kali makan 3 piring aja 2 lagi ini ya lah nah sisanya 2 piring balik sebelah makan berganti suap suam bini karena bini nyuapin ya Allah kadusah beriris taat hidup kada bokar syukuri mang ada jangan dicari mang kada ada mang kada ada itu apa cuma dicari ujar orang Arab Allah diti apa mang ada keluar kan ingin itu aja yang ada teh konukar kopi konukar satrok mang ini
Bila orang ada mengeluarkan banyak mungkin 2 orang anak kesimpan rumah itu bahasa Inggrisnya apa orang ya? Nah, bapak ada haus kok ada apa? Selojok. Nah, ya kayak nala aku nak dibalik orang, oh minum nih, kok minum syukuri apa namanya? Nah, seandainya utakku mahayal berpikir susuk kada nikmati kulon bukit. Seandainya utakku mahayal satrok kada nikmati lawan bukit. Maka iblis beri waswas agar kita ada nikmati yang dihadapan, diwaswasinya dengan hayalan jaka ini, jaka itu tadi lalu ada nikmati. Coba nah ada nih nah kopi cukup minum coba nah. Ada pangan gratis di warung lain bayar. Bila panas 5.000, bila dingin 10.000. Yang nukar kopi hakan panas tumpungnya langsung. Kenapa ya kawan maka hilang kalau kita buyuk daripada dingin yang 10.000. Allahu Akbar. Tapi baik ketuhulu supir juga masuk surga pada Tuhan Guru. Supir itu karena bila masuk surga diberi Tuhan surganya itu bahannya emas, luasnya kotor, pokoknya kamarnya itu menyerangkut. Ada Tuhan Guru nih karena bila masuk surga dua rumah surganya itu papan. Aduh, kenapa? Tuhan Guru ini bila berbacaan orang mudik. Jadi kan ada ingatnya Tuhan ada supir ini laju. Sebenarnya ambil kesebeh. Subhanallah. Nanti barakat supir laju menyupir betas birang bertahan. Jadi kita bagus ada surga supir pada surga Tuhan Guru. Kayaknya aku berkata ada yang guru penceramah ini menggunakan orang. Ada yang nyupir. Oh, kalau kita tikuman hilang. Artinya kira bila mencoba itu jangan nanti laju. Tak rusuk. Yang di dalam selawat. Maka malah membuli katanya. Punya bidawangnya pun tak rusuk keluar itu. Muraqiban zawajir al-wa'id murtaqiban bil mauti wal ma'ani. Nang seikongnya pulang menjaga dari berbuat dosa. Itu jadi jaganya. Ini amalan sunatnya tapi ada cuma ada berdosa. Itu dia hidupnya. Lawan orang kata menyakiti, duit orang kata ambil. Itu dia amalan ini kan ada pabrik. Nampar orang kata suah. Cuma mau berbuat baik ada. Tapi banyak itu ada cuma ada. Cuma bila berdosa no. Itu dia amalannya. Inya mahadani mati berharap mati kada berdosa. Kan siko amalan. Kan amanah dipilih. Wa ba'dhum bil basti fil wujudi fi bastatin min ni'matin wujudi. Ada sekong pulang bil basti bahadur bersedekah. Min ni'matin wujud nikmat dan kepemurahan. Ada kelebihan variannya. Isukan bila sudah tutup semua subuh perjalanannya, ada bina orang anu berjualan nang wade-wade napa nu karma tu atau pakai miskin jumlahnya itu dia amalannya. Baca Quran ada juga. Dan bila yang diikuti Quran mantap sudah. Lalu mau dibilang mantap sudah. Rupanya iblis di awal itu utang dulu. Ini mengikuti. Karena Quran harap barang. Nah, ini ada. Bila kita mau sembahyang, banyak bersedekah. Tapi mereka kurangnya
ada anak cuma semua hadrah Allah yang ada merasa diri punya kelebihan. Naik ke situ dulu Isya sudah. Ini ada pengumuman undangan pertama, yaitu Sabtu malam Minggu acara 1 Oktober, acara habis Isya, tempat majelis Al-Barakah Jalan Ratu Jaya Komplek Ar-Raudhah seberang Rumah Sakit Sari Mulia. Acara Tabligh Akbar, penceramah Al-Habib Muhammad bin Mukhtar dari malam Minggu 1 Oktober. Malam Minggu ini berarti apa? Tahun baru ya? Bagus sekali kenapa? Jadi malam Minggu itu turun ke pengajian lah. Sorenya baca doa akhir tahun. Kini maghribnya insya Allah membacakan awal tahun supaya iblis jangan mengganggu bacaannya. Jadi ada doanya. Bapak amin akan itu kan amin. Apa guru doanya dia amin akan itu. Nah, bahasa kan kita baca doa akhir tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Doa akhir tahun.